Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Wah, kayaknya masih semangat ya? Ya, oke. Jadi gitu dong. Jadi anak semangat terus meskipun ini kita jam terakhir ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa dulu aja ya. Oke, siapa? Ada yang mimpin doa? Labib silakan. Ketua kelas. Oke, doa dalam hati aja. Silakan dipimpin. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini saya cek dulu. Kayaknya lengkap hari ini ya. Masuk semua? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Ini kelas rajin ini. Oke, karena sudah lengkap, berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, yaitu ini ada pembelajaran KKA yang akan kita laksanakan. Coba ini ada sedikit soal tes lah sebelum kita ke pembelajaran inti materinya. Ini Pak Agung mau ngecek kira-kira seberapa jauh kemampuanmu tentang berpikir komputasional, istilah ini ya. Baru kenal apa sudah pernah mendengar sebelumnya ya? Sudah ya? Oke, ini ada tes diagnostik awal. Silakan coba, ada pertanyaan pertama. Kira-kira ada yang tahu? Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bicara tentang data. Apa sih yang dimaksud data itu selama ini? Informasi boleh, bisa. Apalagi? Fakta itu bisa sebuah data. Informasi bisa fakta, apalagi ya itu nanti berupa apa saja nanti yang setelah diolah bisa, atau mungkin bisa juga angka itu dikatakan data, boleh. Ada lagi pendapat lain? Jadi data memang sebenarnya banyak sekali yang bisa dikatakan data ya. Sekarang misalnya yang kedua, kalau sudah dihadapkan suatu data, tadi ya, bisa berupa angka, bisa nomor, bisa teks, bisa apa aja. Nanti kita bahas setelah ini ya. Terus bagaimana cara kalian mengelompokkan data itu? Kalau kamu dihadapkan dengan suatu data yang banyak gitu, kamu menemukan, wah ini datanya kok sangat kompleks sekali. Gimana menurutmu? Diapakan data itu kira-kira? Supaya biar lebih mudah membacanya. Apa menurut yang ada di pikiranmu, apa kira-kira? Diapakan? Nah, itu namanya mengkategorikan ya, memilah ya. Betul, bisa. Misalnya buku lah, kamu punya buku banyak kategori, misalnya oh buku yang ini masuk ke buku cerita ya, seperti itu kalau di perpustakaan itu kan ya. Jadi itu juga bisa berupa dikatakan suatu data. Jadi mengelompokkan, mengkategorikan, mengklasifikasikan bisa. Nah itu nanti ditaruh di dalam suatu apa. Misalnya kamu datanya berupa ini, kalau berupa satu layar atau data teks, ini datanya ini campur nih. Terus supaya kelihatan rapi, ini masuk ke sini. Dibuat apa? Dibuat bentuk apa? Bentuk tabel bisa. Ya gitu ya. Nanti kita bahas lebih banyak lagi ya. Sekarang lanjut yang berikutnya nih. Apa saja langkah yang kalian lakukan saat misalnya waktu membuat atau posting lah? Kira-kira langkahnya apa? Langkahmu mulai awal kalau kamu mau pengen posting sesuatu di medsos, pernah kan posting ya? Gimana nih? Sepengetahuan selama ini yang pernah posting, coba pertama kali langkahnya apa? Apa dulu, terus kemudian kamu harus ini, terus akhirnya terakhir kan harus di apa? Kontenmu harus
Di-upload atau diposting atau dipublish ya gitu ya. Apa ya? Ada langkah-langkahnya nggak kira-kira? Nah betul ini, cari ide dulu. Kamu sebelum nggak tinggal bikin konten bengong gitu kan nggak mungkin. Maka dia idenya apa di situ disiapkan semua. Habis ide apa? Menyiapkan bahan lah katakanlah ya toh. Bahannya apa sih? Idemu ada. Namun isi dari kontenmu apa itu siapkan semua ya toh. Materinya lah, gitu kan? Ya bener kak? Nah oke ya seperti itu nanti akan ada langkah-langkahnya pasti. Lanjut sekarang. Kemudian kira-kira kalau ada video di YouTube, kemudian di situ apa yang membuatmu menarik dari suatu video yang kamu tonton? Karena video itu unik, boleh, oke. Karena beda yang lain, Pak. Kok aneh ya, kok unik seperti ini? Ada lagi kira-kira videonya kok membuatmu tertarik? Hanya bagus? Dari sisi apanya kan begitu? Konten itu kan mesti tidak hanya itu aja. Ya, konten yang viral itu pasti menarik. Nah, itu menariknya dari sisi apa menurutmu? Kan tampilan atau backsoundnya kah? Atau isi materi ininya? Oke, itu masuk ke kategori membuat kamu itu enggak berpindah, enggak scroll ya. Itu jadi nanti tak jelaskan sedikit kalau nanti ada waktu ya tentang bagaimana konten itu bisa masuk ke algoritmanya si TikTok atau si IG. Bagaimana supaya kontenmu itu viral atau FYP. Oke, sekarang yang terakhir. Pernah nggak melihat konten itu yang ternyata isinya itu salah atau tidak lengkap? Atau ini kontennya nggak bener, nggak begini harusnya gitu maksudnya. Pernah nggak lihat itu? Akhirnya kamu gimana perasaanmu kalau gelisah, emosi, nggak terima ya? Apalagi? Khawatir? Ya boleh, khawatir bisa. Khawatir apa ini? Nah akhirnya nanti misinformation atau jadi informasi hoax kan ya. Jadi hoax malah salah nanti. Maka kamu perasaanmu kepinginnya diapakan ini? Ya dibetulkan, berarti kamu harus misalnya di komen yang benar bisa. Itu betul. Oke, jadi nanti kita punya ada data. Terus lanjut nanti kita mengarah kepada konten digital. Oke, baik, terima kasih. Nanti sekalian kita lanjutkan setelah tes awal ini. Ya, alhamdulillah ini banyak yang sudah ya sejauh ini alhamdulillah pengetahuan tentang kontennya sudah bagus. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita ke materi utama, ini ada teori yang harus kalian pahami dulu. Kalau kita bicara tentang data, tadi kamu mengatakan apa? Informasi, apalagi fakta. Ini sudah betul. Jadi data itu sebenarnya masih mentah, masih belum bisa diapa-apakan, hanya berupa angka. Yuk ini aja, misalnya contoh itu namamu, itu sudah data. Tanggal lahirmu, iya toh, nilai itu hanya masih mentah, belum bisa diolah apa-apa. Nilaimu 70, nah nilai 70 ini apa? Nilai apa? Mungkin nanti bisa nilai ulangan ini, nilai ini, atau hasil remedi ini gitu ya. Nah ini contoh tadi jawaban tadi. Data tadi ada yang mengatakan ya, kalau berupa data yang berupa campur acak seperti itu, kalau bisa mudah membacanya, bisa dibuat tabel, bisa dibuat grafiknya, bisa melihat tuh akhirnya kamu, oh data siswa SMP 4 yang ini segini, itu dibuat tabel, dibuat grafik bisa. Langkah-langkah kalau memang Pak, kalau memang harus urut ya kita harus seperti itu tadi, betul. Yang utama pertama ya kita harus cari ide dulu, kita harus temukan idenya, kita mau ngapain sih kontennya gitu. Kalau sudah ya siapkan apa saja yang dibutuhkan. Misalnya kamu pengen konten gambar atau memang pengen tampil videonya, tampilannya. Ya seperti inilah kira-kira paling banyak dan seterusnya ya mengikuti aturan dari platform yang kamu pakai ya IG atau TikTok. Tadi videonya kira-kira yang membuatmu menarik dari YouTube ya seperti inilah, ini yang secara ininya ya. Kalau misalnya oh itu kontennya bagus, relevan, itu nyambung, cocok. Kemudian ada yang
gambarnya bagus, suaranya jernih. Terus tadi yang penyampainya unik membuat kamu masih stay bertahan di berapa menit itu karena berpengaruh di penghasilan. Nanti kalau orang bertahan di retentionnya itu bertahan, kalau kamu melihat video itu nanti ada kategori sekarang itu yang algoritma terbaru itu seberapa lama kamu bertahan melihat video itu, bukan 3 detik awal lewat scroll itu sudah nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu namanya ketahanan lama, berapa lama. Kemudian ini yang sekarang pendek-pendek itu yang lebih cepat tapi lang fokus ke materinya, nggak terlalu panjang bertele-tele. Kamu kan bosen dong kalau ini panjang, mungkin kemana-mana nggak jelas, scroll aja gitu ya. Harus ada yang hooknya, istilahnya itu ada hook namanya. Oke ya, terus melihat konten yang informasinya salah, nah itu tadi ya kecewa Pak, ya bingung. Bener semua yang kamu katakan tadi sampainya itu bener tadi. Ada yang khawatir nanti salah informasi, ada yang tadi apa Rahmat tadi, kalau ya bikin emosi, nggak terima, kepingin ngasih komen yang bener gitu. Itu perlu. Kadang-kadang kamu membaca ini ya kepingin ngomong, apalagi kamu kepingin kadang-kadang itu ngomong yang kotor-kotor kan, di situ kan ada komen-komen yang ya itu menjelekkan juga. Jadi itu hati-hati juga ya. Menjelekkan juga hati-hati nanti, jangan sampai salah nanti ya, nggak bener ya. Oke, lanjut. Itu tadi jawaban dari pengetahuan awal yang sudah kamu pahami tadi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana pentingnya suatu data di zaman sekarang, ditambah lagi konten ya. Sekarang itu tidak bisa lepas, namanya data, kemudian atau kita kaitkanlah dengan pembuatan konten di zaman sekarang. Itu sebenarnya ngapa kok sangat penting? Kira-kira menurutmu apa? Kita tidak lepas dari data loh sebenarnya. Nah, sehari-hari kamu juga lihat TikTok tuh pasti nggak ada yang dia di situ intinya konten melulu, dan konten itu ya informasi, ya data apa saja disampaikan. Maka ternyata erat kaitannya dengan zaman sekarang. Contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu masih bisa baca ya segini nih, bisa ya? Yang belakang kelihatan ya? Iya harusnya masih lah, masih kamu masih usia 10, 11. Oh 13 ya? Oh iya. Jadi bayangkan misalnya ada benda-benda barang-barang kamarmu yang numpuk gak karuan itu. Contoh, sulit kan kamu mencari barangmu di mana ya, berantakan gitu. Maka apa yang harus kamu lakukan? Ya ditata lah ya. Nah itu sebenarnya bisa juga dikatakan data. Data itu kalau campur aduh gak karuan gitu ya kita atur lah Pak, kita susun yang rapi gitu. Nah, apa yang dimaksud mengelola data sih? Mengelola data itu mengumpulkan, ya datanya dikumpulin, kemudian disusun, dirapikan. Kemudian terakhir kalau sudah, coba sih dianalisis, data ini sebenarnya data apa sih? Nah itu ya. Jadi kita bicara data terus nanti ini. Tujuannya, nah kalau sudah ketemu dianalisis, akhirnya kamu bisa menyimpulkan, memutuskan, mengambil keputusan. Nah keputusan itu harusnya bisa apa, seperti apa? Tujuannya supaya nanti benar, hasilnya benar dan efisien atau efektif seperti itu ya. Kemudian lanjut, ini kalau secara teori apa sih, untuk apa sih sebenarnya datamu yang kamu bikin itu di era digital ini membuat hidupmu lebih teratur, nyaman, semuanya rapi lah, nggak kacau. Selama ini aku punya ini. Kalau misalnya kamu punya foto pun, kira-kira kalau kamu telaten ya ditata toh. Ini foto kapan, ini foto lagi selfie, ini foto lagi narsis, ini foto lagi, jadi itu dikelompokkan gitu lebih rapi rasanya ya. Ini contoh-contoh banyak sekali data-data yang di zaman sekarang itu orang-orang mesti tidak lepas dari ini. Kamu juga punya tugas, jadwalmu numpuk, padat, harus belajar dan sebagainya, itu juga termasuk data. Kemudian bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ini contohnya. Kemudian ada tim sepak bola menganalisis dan seterusnya. Kemudian supaya kamu bisa melindungi dari informasi yang hoax tadi. Jadi kalau datamu itu mencari yang benar, maka kamu tidak akan salah. Kamu menganggap info yang ini, oh kata yang ini begini. Di sana ada yang mencoba membuat data itu salah supaya terjadi masalah. Maka ini kamu harus tahu kebenarannya. Kamu terampil mengelola data supaya mana yang salah atau hoax itu. Nah,
Jadi nggak hanya sekedar nge-share, tapi harus mencari tahu sumber kebenarannya dulu, ya toh. Nggak hanya sekali di forward atau langsung di share ya, langsung diteruskan ya. Kalau kamu nggak tahu, lebih baik jangan dulu. Barangkali itu salah, malah tambah kamu malu nanti ya. Oke ya. Jadi ini mengapa pengelolaan data itu penting. Kenapa alatnya tidak fungsi nih? Oke, lanjut. Sekarang Pak Gung mau membacakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa sih? 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah tujuan pembelajarannya hari ini. Jadi diharapkan nanti kalian mampu mengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa ini nanti? Prinsip dari berpikir komputasional itu ada 4 nanti. Ya. Dekomposisi, mengenali pola, abstraksi, sama algoritma. Itu 4 poin nanti yang akan kita bahas terus. Kemudian siswa mampu merancang instruksi yang terstruktur untuk memecahkan masalah. Bagaimana kamu memecahkan masalah itu nanti, bagaimana langkah-langkah dan strukturnya. Kemudian nanti terakhir yang 3 dan 4 ini tentang konten digital. Siswa nanti kalian bisa mampu membuat suatu konten digital yang ya mungkin efisien bisa, yang sesuai dengan kira-kira target sasaranmu untuk menyebarkan kontenmu itu ya sebaya, teman-teman sebayamu lah. Seperti itu. Yang terakhir, kamu harus bisa membagikan, namanya disiminasi, mengimbaskan. Jadi pembelajaran hari ini kamu bisa merefleksi, mengimbaskan ke teman-temanmu semua, ke yang lain bahwa saya dapat ini mengelola data, kemudian merancang instruksi dan membuat suatu konten. Itu mengimbaskan, mengajarkan kepada orang lain. Itu namanya yang terakhir, mampu membagikan dan sebagainya itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke teori dari apa sih yang dikatakan berpikir komputasional itu. Kemarin ada sedikit sudah tak singgung ya, tapi beda materi ya. Ini kita bicara dengan yang di materi KKA ini ya. Berpikir komputasional itu intinya bagaimana kalian menyelesaikan suatu persoalan, bisa permasalahan atau menghadapi suatu keadaan atau apalah, di situ kamu sedang menyelesaikan sesuatu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini semua sehingga nanti hasilnya secara logis, secara nalarmu, menggunakan nalarmu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi tadi. Banyak di kehidupan sehari-hari. Di sini berpikir komputasional menggunakan 4 prinsip tadi. Ya, jadi ingat ya, dekomposisi, terus kemudian pengenalan pola, mengenali polanya, kemudian abstraksi dan algoritma. Nanti pengertiannya kita bahas satu persatu. Contoh, nah banyaklah contoh sehari-hari, sebutkan aja apa yang kamu lakukan di rumahmu, itu pasti ada. Semuanya itu bisa dibuat cara penyelesaiannya. Contoh, yang suka masak, mamamu di rumah, itu bisa dibuat penyelesaiannya melalui ini, informatikanya, berpikir komputasional. Kamu bikin acara pentas seni, anak OSIS, ada yang OSIS di sini, kamu mesti rapat kan? Ayo kita bagaimana ini kegiatan ini bisa sukses, kita rapat, kita membahas ini ya gitu ya. Nah, aktivitas berangkat sekolah, kamu mulai pagi bangun berangkat itu mesti ada urutannya supaya tidak terlambat, iya gak? Iya gitu? Nah, itu contohnya. Ini gambarannya. Kita coba bahas satu persatu yang dikatakan dekomposisi. Tadi 4 prinsip ya. 4 metode yang dipakai dalam berpikir komputasional itu menyelesaikannya melalui ini. Dekomposisi itu memecah masalah. Masalah yang besar, yang kompleks itu kita pecah menjadi kecil-kecil, kita bagi. Ini dibagi supaya lebih ringan, supaya mudah untuk dikelola lagi. Kemudian yang pengenalan pola, kamu harus mengenali pola masalahmu tuh sebenarnya apa sih jalannya. Melihat kesamaan atau pengulangan yang terjadi. Kemudian abstraksi, abstrak itu kalau di dalam suatu penelitian, abstrak itu menemukan hal-hal yang penting. Kamu menemukan info atau data yang penting saja, yang nggak penting diabaikan, buang. Ini nggak penting, ini terlalu, pokoknya nggak usah, yang penting-penting aja. Itu namanya abstraksi. Yang terakhir algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkahnya, urutan langkah-langkahnya, instruksinya, perintahnya
saat kamu menyelesaikan masalah tadi sampai akhirnya bisa berhasil ya. Ini teorinya satu persatu dibahas di sini. Nah, seperti ini ya. Ya. Menemukan pola, mencari kesamaan, keteraturan, rutinitas yang sama saat kamu menyelesaikan masalah, itu mengenali pola. Kalau dekomposisi itu satu masalah ini yang besar itu gimana sih supaya ringan? Coba sih tak pecahkan satu persatu, kita baik. Kalau misalnya ibaratnya itu kalau kalian makan pizza, pernah atau pizza atau bagaimana kamu makan pizza sebundar itu? Apa ya langsung kok gitu? Nggak mungkin kan? Gimana? Diapakan? Nah, dipotong-potong sehingga akhirnya kamu ini. Ya. Jadi pertama pada saat kita di posisi dekomposisi itu wajar lah kalau kamu bikin kue ya kamu menyiapkan bahan, nggak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba bikin kue langsung kita masak aja, nggak bisa gitu kan ya. Perhatikan, memecah struktur komponen dasar dari kue bolu. Kue bolu itu mamamu beli dulu, kamu beli dulu tepungnya, telurnya, gulanya dan sebagainya, ini bahannya. Maka itu namanya memecahkan masalah lebih kecil lagi. Atau juga prosesnya dari kue, langsung kita coba langsung kasihkan kalimat bahan yang dibutuhkan gitu. Terus kemudian langkah berikutnya campurkan bahan-bahan tersebut ya. Namanya nyampur adonan ya, bikin adonan gitu loh ya. Jadi poin utamanya itu habis bahan kita langkah membuatnya kan gitu loh. Campurkan semua bahan-bahan ini nanti kita bikin adonan. Jadi poin utamanya bikin adonan. Kemudian setelah itu kan bagaimana cara adonan itu bisa ngembang. Ya kan langkahnya poin utamanya seperti itu. Kemudian kasih topping lah, kasih apa lagi tambahan. Ya, itu namanya dekomposisi. Dari suatu masalah bikin kue bolu, ya nggak langsung masak gitu aja, tapi menerapkan prinsip cara-cara masaknya bagaimana sih. Semua siapkan bahan, kemudian campurkan adonan, kemudian kasih ini adonannya ngembang, terus kasih topping, selesai lah. Itu intinya. Oke? Sekarang lanjut. Nah, seperti ini kan. Nah, ini nanti. Sekarang lanjut berikutnya, pengenalan pola. Bagaimana sih mengenali polanya? Lihat sini. Pattern recognition, ya, kemampuan untuk mengenali kesamaan atau perbedaan pola yang terjadi saat masak kue bolu itu apa yang kira-kira bisa kita lihat? Satu, kue bolu ini biasanya pada umumnya orang bikin kue bolu itu sama. Ini butuh waktu 1 jam. Bikin kuenya mateng itu loh. Itu pola. Nggak bisa kamu bikin kue yang misalnya ukurannya segini. Oh berarti nanti ini kamu harus butuh waktu 1 jam. Nah itu dilihat tuh setiap orang yang bikin atau resep-resep yang ada tuh selalu seperti ini. Ovennya ya satu oven 1 jam mateng jadi ya itu mas. Itu polanya yang sama. Jadi ini akan terjadi keteraturan yang sama di pembuatan kue bolu yang lain. Atau membuat kue apapun yang lain rata-rata juga membutuhkan waktu seperti ini. Itu namanya mengenali pola. Lanjut sekarang abstraksi. Abstraksi ini menghilangkan untuk bagi-bagian yang nggak penting. Saat kamu masak kue itu, kamu amati prosesnya ini. Lihat ini. Kira-kira butuh nggak kamu memikirkan kompornya butuh berapa banyak? Kira-kira butuh berapa tetangga yang ikut bantu? Perlukah? Nggak perlu kan? Kira-kira saya butuh beli gas berapa ini LPG-nya? Nggak perlu juga ya. Jadi yang utama saja, maksudnya gitu. Apakah butuh orang sekampung suruh datang bantuin? Nggak perlu ya. Jadi itu nggak perlu dipentingin, masuk abstraksi namanya. Nah ini ya, ini penjelasannya. Oh ini lumayan enak kayaknya. Tapi kamu harus menunggu sampai mateng ya. Setelah itu, nah terakhir ini, nah ini terakhir kamu amati ini ada gambar. Inilah yang dikatakan algoritma. Jadi kalau terakhir ini tahapan atau langkah-langkah secara instruksi bagaimana pembuatan kuenya. Disiapkan bahan, tadi adonan ya, masukkan sini di adonannya ya, diaduk seperti itu namanya algoritmanya. Terakhir kalau sudah tadi mempersiapkan semuanya, ya inilah yang dikatakan algoritma itu proses pembuatannya, menyiapkan, membuat adonan, masak sampai disiap disajikan. Oke, sudah bisa digambarkan ya. Jadi memecahkan masalah itu dekomposisi itu seperti itu, kemudian mengenali pola, kemudian ketiga adalah abstraksinya yang tidak penting nggak usah dimasukkan. Yang terakhir instruksi perintah langkah-langkahnya. Oke, selesai.
Selamat belajar komputasi, silakan mencicipi makanannya sudah jadi, ini rotinya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Setelah itu tadi tampilannya kita kembali ke sini. Bikin kue sudah. Sekarang kita coba singkat lagi untuk bikin konten digital. Sebelumnya Oke, berikutnya adalah bagaimana menerapkan nanti mengintegrasikan pengelolaan data tadi dengan konten digital yang akan kita buat. Jadi konten digital ini juga diawali dengan suatu data yang kita kelola tadi bisa. Permasalahannya apa tadi, kita ingin membuat suatu konten digital. Nanti ada perintah, nanti Pak Agung ingin kamu membuat suatu konten digital. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya konten digital. Kamu memproduksi, membuat, menciptakan suatu konten. Nah ini ya, membuat hingga sampai diseminasi. Diseminasi itu pengimbasan, mengajarkan kepada yang lain. Itu namanya diseminasi. Bisa lewat mana saja. Bagaimana caramu menyebarkan konten itu? Kalau hanya biasa ditempel, poster ditempel, ditaruh di mading, itu bisa. Kalau mau pakai yang digital, ya kamu bikinlah di TikTok, bikinlah di posting di semua medsos-medsos yang ada ya. Kontennya berupa apa? Bisa teks saja, bisa gambar, atau bisa gabungan semuanya, suara, video, atau bahkan konten-konten yang bikinan AI. Ya, jadi konten itu bisa ada teks saja, kamu bikin teks tanpa hanya ada suara atau backsoundnya aja, terus kalem, terus membuat kamu tersentuh gitu ya, bisa. Nah, tujuannya menyampaikan informasi yang dengan efektif di situ, karena konten ini kadang-kadang kalau terlalu bertele-tele ya bosan juga ya. Maka sangat penting penyampaiannya secara efektif. Prinsip yang dipakai dalam mendesain harus fokus. Ini sebenarnya ciri algoritma yang terbaca algoritma. Kalau kamu bikin konten supaya FYP dan viral tadi sudah tak sebutkan ya, itu ada cirinya yang di 2025 ini supaya kontenmu bisa terbaca algoritma. Konten Anda pernah nggak ada yang dapat gitu? Ada notif dari TikTok kalau kontenmu sedang ditinjau gitu. Dapat menghasilkan poin, dapat uang berapa itu, terus lanjut nanti kalau banyak disebarkan sama TikTok lagi. Sebar nanti ya. Nah, contoh, apakah videomu itu berkualitas atau enggak? Satu poin langsung kalau dari TikTok itu yang dilihat itu bukan kuantitas. Kamu konten bikin misalnya 1 hari 3 kali Pak, sehari 3 kali, sehari 3 kali. Sekarang enggak. Yang penting kualitas bukan kuantitas. Kualitas kamu bikin konten itu bagus enggak? Kalau hanya bikin konten ngawur kayak di TikTok itu banyak kayak orang pokoknya sekedar tampil bengong, filternya gini-gini, itu kan ya percuma ya tuh. Ya kayak kamu gini-gini ya. Bagaimana membuat video yang apalagi yang edukasi? Ini malah bagus ya. Videonya kontennya tentang edukasi. Pakai apa? Silakan. Kalau pakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang kamu mahir silakan, atau langsung di dalam platform medsosnya kayak TikTok dan sebagainya ya. Nah ini nanti terakhir setelah kamu memproduksi, diharapkan dari situ kamu bisa menyebarkan, distribusi ke audiensnya. Targetnya siapa kira-kira yang kamu pengen kasih kontenmu itu? Anak-anak, orang dewasa, sesama teman? Ya itu targetnya harus pas. Ya kamu bikin konten jangan saya bikin konten yang agak dewasa lah. Ini siapa kamu pengen ditonton itu lah, ya? Gak cocok kan kamu masih ya itu ya. Pakai media sosial yang betul, kemudian, nah jangan lupa call to action ya, CTA. Pernah dengar CTA? Call to action. Halo guys, jangan lupa subscribe, komen, like-nya ya. Jadi nah, gitu. Itu maksudnya call to action. Meminta orang untuk apa itu? Supaya ya itu namanya harus ada. Kalau tidak ada itu, ternyata terbaca oleh media sosial. Namanya CTA istilahnya, call to action. Gitu, supaya orang mesti Pak Agung jangan bosen itu. Orang setiap bikin konten
belum menuju ke poinnya masih diselipi itu kan. Jangan lupa apa? Mesti jengkel ya mesti. Males tak skip aja. Ya, ya. Oke ya, jadi itu cara mendesiminasi, membagikan, menyebarkan. Oke, sekarang kita lihat, coba ada soal yang sudah kita nanti kita bagikan ya. Silakan, ada soal yang harus kamu kerjakan. Ini ada LKPD, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah dibagi ya. Oke, silakan bergeser menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sama kayak yang sebelumnya aja ya, yang sudah pernah kamu buat. Silakan. Berapa? 4 ya? 4 atau 5? Silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, gini udah. Kamu tak terpisahkan ini berdua ini. Oke, yuk. Ini ya tak bagikan. Kelompokku ini mana? Nih. Ini disimpan. Oh bukan, jangan ini. Ini ada nomor kelompoknya apa? 1, kelompok 2 gitu? Enggak, ada kan? Enggak ada. Nanti dibuat aja ya, 1, 2, 3 gitu. Ini apa? Ini kelompoknya Labib. Rahmat mana Rahmat? Oh itu benar Rahmat. Sebentar. Ini Rahmat. Oh ini. Ini. Kawan. Siapa yang belum? Oke. Iya. Nanti ditulis nama kelompok. Ditulis nama kelompok, di situ ada kelompok berapa. Yang belum siapa? Nah, ini. Oh, ini belum. Tinggal 1 ini. Betul, berarti pas ya. Ada. Ini. Oke. Silakan. Di situ ada 2 tugas yang harus kalian buat. Yang pertama mengelola data. Silakan cari permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurutmu bagaimana yang kira-kira bisa dipecahkan solusinya? Ya, silakan cari ide. Kemudian nanti penyelesaiannya ada 4 di situ melalui prinsip berpikir komputasional ya. Dekomposisinya gimana? Kelompoknya dulu ditulis kelompok. Masukkan ke dalam 4 prinsip tadi ya. Bagaimana dekomposisinya, kemudian pengenalan polanya, abstraksinya, dan terakhir algoritmanya. Oke, silakan. Tentukan idenya dulu, apa permasalahanmu. Kalau sudah langsung dimasukkan, masing-masing dibagi. Itu ada 4, kalian kan kelompoknya 4 ya. Nah, silakan siapa yang bagian ini, siapa yang bagian dekomposisinya.
tuliskan bagian-bagian penting yang apa yang bisa kamu masukkan di situ. Sudah menentukan permasalahannya? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan dilanjut dikerjakan. Waktunya kurang lebih 15 menit. Oke? Bisa ya? Yang sederhana saja. Cari suatu permasalahan yang gampang. Pasti nanti ada cara pemecahan masalahnya, masukkan ke dalam 4 poin itu. Apa kira-kira aktivitas sehari-hari di rumahmu yang bisa kamu bahas di situ? Silakan didiskusikan ya. Semuanya aktif berdiskusi. Masing-masing kasih tugas. Dekomposisinya apa? Ada pertanyaan? Iya. Ditulis poin-poin yang ada angkanya gak apa-apa. Ya, seolah-olah bikin. Ya, kenapa? Ada yang bingung? Enggak ya. Jadi tulis poin-poinnya ini aja. Ya, kayak gitu aja. Yang detailnya nanti waktu kamu baca. Ayo, silakan. Barangkali ada yang tanya terkait dengan seperti apa sih contoh mengenali pola permasalahanmu sehari-hari yang bisa kamu terapkan, terus bagaimana pemecahan masalahnya. Ayo Rama, gimana? Apa kira-kira masalahmu? Punya masalah sesuai, tidak harus satu masalah sih, aktivitas lah boleh. Aktivitas sehari-hari, kemudian kamu bisa bikin cara menyelesaikannya bagaimana sih gitu. Mau apa misalnya, contoh aja gampang, kamu pernah melakukan apa kamu mau liburan, merencanakan liburan boleh ya, itu kan bisa tuh, itu kan aktivitas. Nah saat kamu ayo besok kita berangkat ke mana, kamu katanya berangkat ya, kelompok angka sebenarnya sih 1, 2, 3, 4 juga yang terserah lah ya. Ya. Iya, gitu aja, simpel aja. Nama saya ini dari kelompok 5 gitu. 4 mungkin. Kan kamu berencana mau berangkat kemana? Nah itu kan bisa kamu pikirkan, misalnya nih apa yang harus kamu siapkan besok itu, apa kira-kira di sana gitu. Jadi kalau orang berangkat itu apa sih yang kesamaannya? Ya, apa Rama? Yang keras, apa kenapa? Mau tanya? Gak apa-apa. Iya, ditulis di situ, itu kan sudah ada. Sudah ada tempatnya masing-masing ya untuk dekomposisi. Silakan ditulis bawahnya. Kamu persiapkan waktu mau berangkat, apa namanya besok itu? Study tour apa studi wisata apa ya? Nah itu kan bisa. Kamu menyiapkan perlengkapan, terus naik bisnya gimana, terus perjalanannya. Nah itu bisa.
Gimana? Sudah ada ide? Silakan langsung dimasukkan nanti. Setelah selesai nanti kita bisa presentasi. Tugas 2. Untuk tugas 2-nya ada pertanyaan untuk membuat suatu konten digitalnya. Jadi setelah kamu buat itu, mengelola data, memecahkan masalahmu itu, nah penyelesaian masalahmu tadi itu buatlah suatu kontennya, bikin menjadi konten. Paham ya? Jadi diterapkan membuat suatu konten yang isinya itu. Nah, kontennya adalah berupa video pendek. Video pendek, reels, tahu ya? Reels, VT dan sebagainya itu istilahnya kan. Nah, kamu tahu yang video konten yang bisa terbaca algoritma TikTok, YouTube itu sekarang ada perbedaan. Nggak hanya murni bikin reels saja, video pendek, tapi kalau bisa ada video reels yang ada carousel. Tahu carousel? Reels carousel. Pernah tahu nggak melihat konten video yang di swipe? Swipe itu geser. Jadi kontennya itu muncul, tapi dia itu bikin titik-titik itu loh, yang ada titik-titik bawah malan. Itu yang sekarang di 2025 yang dilihat TikTok sama IG. Jadi tidak hanya sekedar bikin video, namun konten videomu itu harus ada carouselnya kalau bisa. Ini permintaannya begitu ya. Bisa dibuat di Canva, bisa lewat aplikasi lain, bisa yang kira-kira animasinya itu di swipe. Ya, pernah tahu ya? Jadi bisa informasi teks bisa. Nah, itu tuangkan hasil pemecahan masalahmu tadi, bikin dekomposisi, nanti kasih animasi atau hiasan apa di situ. Nanti orang swipe. Kedua, pengenalan pola, isinya apa di situ. Di swipe lagi ketemu abstraksi, di swipe lagi algoritma. Itu sih jadi konten. Nah, sekarang konten yang bagus kalau itu bermanfaat informasinya, terus kamu ada carousel sekarang itu yang diminta itu yang seperti itu. Enggak hanya video, sekedar video tampil itu enggak. Oke ya? Jadi tolong nanti videonya seperti itu. Kayak seperti di PowerPoint tuh animasinya ke kanan, saya geser gitu. Geser. Pembuatannya tahu nggak caranya pembuatan? Di IG nggak pernah tahu ya. Terus gimana orang kontennya ada kan? Kontennya orang itu ke kanan ya. Ada titik di bawah itu berarti dia ke kanan ya. Itu bikinnya di mana? Pernah tahu nggak? Ada yang pernah nyoba? Nggak pernah. Belum pernah. Nah makanya ini ilmu baru ini. Banyak. Aku pernah nyimpen itu, namun yang kesimpan adalah gambar-gambarnya. Jadi berupa gambar bisa. Nanti di apa ya, nggak tahu kalau di medsos itu ada pembuatannya kayaknya di dalam itu. Namanya carousel. Ini bisa nggak? Carousel. Ya, jadi kalau nanti kalau di bawah itu ada titik-titik gini, ini berarti kan slide-nya. Slide-nya ke kanan, geser swipe. Nah, thread gitu ya. Nah, begitu. Itu sekarang yang seperti itu yang akan nanti bisa kebaca algoritmanya TikTok itu. Ya, selain itu ya hook itu pancingan. Jadi 3 detik awal itu membuat orang itu nggak scroll lagi. Beberapa detik di awal kamu harus bisa membuat audiens pembaca itu stay di situ dan penasaran dengan videomu. Jadi judulnya harus benar-benar bisa mancing. Tidak apa-apa, tenang, lanjutkan aja. Udah siap? Kalau sudah siap selesai, lanjut nanti silakan mau menampilkan bikinnya. Nah, untuk tugas 2-nya kamu taruh di baliknya itu, bikin aja format tulisan gitu aja lah. Pokoknya ada teks. Ya, jadi seperti ini ya, seperti ini. Teksnya tuangkan di situ. Nanti penerapannya mungkin kita bisa lakukan
Kalau tidak cukup nanti kita lakukan di pertemuan kedua. Oke, ada lagi? Sudah selesai, cukup? Barangkali ada yang mau, silakan. Kalau sudah siap, nanti perwakilan sampling atau siapalah pengen maju dulu. Nanti kita coba kasih umpan baliknya, kita komentari boleh. Barangkali dari aktivitas itu adakah yang kurang atau sudah belum? Tugas 2, silakan dibaliknya di situ kamu bisa bikin draft lah, draft ya, semacam draft ya. Dengan layar screennya seperti di screennya HP lah ya, sebesar itu. Oke, kalau sudah, barangkali ada yang kepingin menampilkan hasil penyelesaian masalahnya menggunakan berpikir komputasional. Nah itu, satu-satu nanti bisa dicoba. Sudah? Gimana? Oke. Silakan bikin konten dulu. Untuk yang kedua, konten digitalnya silakan diterapkan. Jadi poin-poin utama bisa kamu bikin konten. Di situ hasil dekomposisimu apa? Karena kalau bikin penjelasan kan tidak mungkin. Siapa yang mau baca kan? Jadi kalau konten itu ya singkat, tapi namun sudah mengena. Jadi dekomposisinya itu ini, tahapan ini, memecahkannya itu. Terus polanya gimana sih? Ya kasih poin inti-intinya saja di konten itu. Jadi mungkin sekitar ada 4 swipe atau 5 swipe. Ya bisa ya gambarannya ya. Iya bikin sendiri. Ya nanti kalau di sini kan hanya draft, nggak mungkin karena itu kita digital. Karena digital itu kita harus bikin bukan poster. Kalau poster sih kamu harus kerjakan. Kalau poster kan jadi kertas. Karena ini kontennya video. Ya maka nanti kita konsepnya aja dulu, draftnya. Setelah itu nanti pertemuan kedua insya Allah kita nanti akan coba lihat hasil buat konten buatanmu. Gimana, ada ide? Ada yang bagian ini bikin kontennya di belakang, kasih orator tidak apa-apa, itu dipakai, silakan. Gimana hasilmu? Bikin kontennya. Setelah ini menjelaskan ini sudah, sekarang dibaliknya kamu orator gini. Bikin konten kayak itu. Jadi poin-poinnya ini dimasukkan ke konten 4 swipe kan 1 2 3 4 ini, tapi poinnya aja. Kalau orang ya draft aja konsep teks lah ini, masukkan teks di sini. Nanti kalau misalnya kamu bikin beneran di TikTok apa di IG kan tinggal masukkan aja, idenya sudah ada, apa yang mau dimasukkan tinggal desainnya aja waktu di situ. Jadi di situ diorek-orek lah secara ide kamu punya konsepnya seperti apa ya.
Iyo kayak kotak, terus kemudian kira-kira menunya di situ dekomposisi. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, masih ada waktu 10 menit. Ayo, Rama, gimana idenya? Nanti bisa ditampilkan sini. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang kontennya atau yang pemecahan masalahnya. Kelompoknya berarti mana? Satu, mana yang satu? Mulai belakang. Satu ya, satu. Terus duanya? Oh ini dua. Ditulis di situ ya, di atas itu. Kalau satu, dua. Kamu berapa? Oh aduh, 4. Ya, 3 siapa 3? Nah, ya ditulis ya. Di situ ada kan kelompok. Kamu kelompok 5. Oh 5 ini 5. Berapa? 6. Terus? Oke. Terus yang terakhir? 8. Ayo silakan, kalau sudah ada yang mau maju, ada pertanyaan. Apa siapa? Ya. Gimana? Poin-poin aja itu aja. Nanti kalau misalnya di depan baru kamu real ini yang tadi mana kertas yang 1 lembar. Nah ini yang itu aja kan. Itu aja ya. Gitu. Kalau ini sudah kamu rangkum dari sini ya boleh, nggak apa-apa. Pokoknya ini inti kamu bacakan ini gitu. Nanti ganti sopo dekomposisi yang pengenal banget sedikit-sedikit kan ya. Itu ya. Oke, silakan. Kita bahas. Waktunya habis. Silakan kalau ada yang kepingin maju. 3 siapa 3? Silakan, mau Rahmat dulu atau siapa yang mau? Boleh? Mau? Siapa? Kelompok berapa? Satu lah. Kelompok 1 silakan. Oke. Silakan dibacakan, ditampilkan hasil dari pemecahan masalah. Nanti sebutkan permasalahannya ya. Permasalahannya apa atau situasinya apa. Sini, sini. Nah, ini sih di atas. Di depan maksudnya. Agak ke tengah, agak ke tengah. Oh ya, tepuk tangan. Sudah. Ayo perkenalkan terus gitu aja ya. Oke, yang lain bisa sambil didengarkan. Ini adalah hasil diskusi kelompok 1 yang keras ya. Move forward. Terus. Nah, gitu. Silakan. Nggak apa-apa, bacakan aja. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1 saya sebagai penulis kami. Saya direktur pembuat dari saya sebagai sebenarnya punya kaitan profesional kami yaitu masalah data dengan metode berpikir komputasional. Kasusnya yaitu perencanaan pemeriksaan ulang tahun.
Dan keempat, makanan dan minuman. Bisa snack, makanan berat atau minuman. Dekorasi dan perawatan bisa balon, kursi, meja, dan saung. Yang keenam, acara atau hiburan. Bisa membuat games, mendengarkan musik, atau membuat kejutan. Dan ada biaya dan anggaran. Seperti beberapa total biaya yang tersedia seperti 50.000 dan waktu dan jadwal seperti hari Minggu bisa silakan. Lalu yang terakhir, kita harus mempersiapkan undangan seperti mau undangan manual ataupun digital seperti kita pribadi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang pertama, analisis acara ulang tahun sebelumnya punya sendiri atau teman. Yang pertama, pesta biasanya diadakan pada hari Sabtu atau Minggu. Yang kedua, jumlah tamu optimal sekitar 20-30 orang. Yang ketiga, durasi acara kurang lebih 2-3 jam. Yang terakhir, permainan selalu menjadi bagian yang paling disukai. Kedua, polanya. Yang pertama ada pesta sukses, makanan cukup, acara lancar, tidak membosankan. Yang kedua ada pesta gagal, yaitu tamu bosan, hujan, kalau di ruangan, dan makanan habis. Yang ketiga, atraksi. Yang pertama, fokus pada elemen yang paling menarik perhatian mereka. Contohnya, tamu yang akan datang, makanan dan minuman yang digunakan untuk para tamu. Yang ketiga, tempat dan dekorasi, alur acara. Yang kedua, abaikan hal kecil yang tidak mempengaruhi langsung. Contohnya, warna balon harus biru atau merah. Model pun undangan digital, jenis vendor atau kirim selama Terus terakhir, gambar algoritma. 1. Menentukan tujuan acara. Merayakan ulang tahun bersama teman dan keluarga dengan suasana gembira dan aman. 2. Menentukan tema dan tempat. Pilih tema pesta dan sesuai tempatnya, tinggalan atau outdoor. 3. Menentukan jumlah tamu undangan. 2. Daftar tamu dan metode pengiriman undangan. udah? Mengelola biaya dan bagi konsumsi, dekorasi dan hiburan. 5. Membuat daftar belanja. Tulis semua keperluan makanan, alat, program, dekorasi, hadiah dan lain-lain. 6. Membuat jadwal acara pelaksanaan acara. Sudah cukup? Sudah semua dibacakan? Untuk kontennya kira-kira tinggal mendesain modelnya seperti itu yang diperintahkan ya. Nanti kalau nanti tidak cukup, nanti karena harus membuat konsep dulu di rumah ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Jadi coba diperhatikan, duduk dulu. Tadi permasalahannya apa? Ada yang menyimak? Apa Rahmat? Acara? Maksudnya membuat acara ulang tahun, iya? Iya, Safa ya. Jadi kebetulan dia merencanakan pesta ulang tahun, ya. Oke, jadi tadi disimak setelah kita dengarkan tadi kira-kira dekomposisinya tadi menyiapkan untuk pesta itu sendiri ya. Menyiapkan apa saja? Temanya apa dulu? Mesti kamu kan di situ biasanya. Kita buat suatu temanya apa, dress code-nya apalah, mesti selalu seperti itu, harus matching ya untuk anak-anak. Dan menyiapkan semuanya perlengkapan dan sebagainya tadi sudah kira-kira sudah cukup. Kemudian apa lagi tadi yang kedua? Pengenalan pola. Kamu mengenali pola dengan melihat apa tadi? Acara-acara ulang tahun yang pernah ada ya, bagaimana sih mereka mengadakan acara itu seperti apa ya, itu ya. Jadi melihat pola dari acara ulang tahun yang sudah pernah dihadiri, atau kamu melihat di mana, oh seperti ini acaranya, ada ini, dan semuanya disiapkan dari pola yang ada itu. Terus abstraksinya yang menghilangkan yang tidak penting apa kira-kira tadi? Menu yang tidak penting apa Marwah?
Oh, warna. Kalau kamu menghias dekorasi itu kira-kira kalau bahannya oke yang ada, namun kalau harus pilih warnanya harus ungu Pak, harus pink, nggak perlu juga ya. Nggak usah terlalu detail seperti itu. Yang penting ada balonnya sudah cukup. Ya. Dan masih banyak hal-hal yang penting yang harus disiapkan. Ya. Jangan mikiri warna toh ya, gitu ya. Oke, algoritma tadi berarti urutannya menyusun daftar tadi sampai persiapan sampai acaranya, makanannya tadi sudah ya. Oke, silakan. Yang kedua, ada lagi yang mau menyampaikan permasalahannya? Ayo Rahmat, ganti yang laki. Ayo coba Rahmat aja bisa, boleh silakan. Gantian boleh, ayo cepetan waktunya. Nah, ayo. Oke. Ayo Rahmat. Ya gak apa-apa, ayo. Kamu memberi semangat apa? Ayo silakan perkenalkan terus permasalahannya apa? Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Rahmat Hidayatullah. Dan nama saya Dipala Belani. Kita akan menyelesaikan kasus agar menentukan rute paling cepat menuju sekolah. Menentukan jalan rute. Oh, rute tercepat. Oke, silakan agak cepat. 1. Dekomposisi, menganalisis setiap rute, mengamati dan mencatat detail setiap rute, seperti berapa jaraknya, perkiraan waktu tempuh dan jenis transportasi yang dibakar. 2. Pengenalan jarak. Seperti 1. Jika melewati jalan jalur macet ada sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. 2. Tapi jika lewat jalur kecil atau gang atau tembusan bisa lebih cepat di pagi hari. Tetapi biasanya rawan banjir. Terus lanjut. 3. Abstraksinya. Dalam memfokuskan informasi yang paling penting dan yang tidak penting diabaikan. 4. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang terperinci dan berguna untuk menyelesaikan masalah. Seperti 1. Periksa jam dan kondisi cuaca pagi ini. 2. Jika jam menunjukkan pukul 6.10 dan cuaca cerah, pilih lewat jalan kampung atau tembusan. Jika jam menunjukkan pukul 6.30 dan cuaca hujan, pilih lewat jalan utama saja. Jika jam menunjukkan pukul 6.45 atau lebih, pilih lewat mana saja yang paling dekat di sekolah. 5. Ikuti jalur yang telah dipilih hingga sampai ke sekolah. Sudah cukup? Sudah semua ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya, kelompoknya Rahmat. Oke, ayo coba kita analisis bersama. Tadi permasalahannya apa? Rute tercepat saat berangkat ke sekolah. Coba silakan, ada yang mengomentari? Kira-kira tadi kamu dekomposisi bagaimana memecahkan masalah pertama saat mencari rute terpendek ya, rute terdekat, tercepat lah ya. Kira-kira tadi apa? 1, melewati. Oh, jaraknya dulu. Kira-kira ada nggak rumahnya yang jauh? Rumahnya yang jauh itu berarti kamu harus mengetahui berapa kilo ya? Berapa jarak rumahmu ke sekolah? Iya kan, masuk nggak ya? Masuk ya. Jadi kalau kamu pengen tahu jalur tercepat terdekat, maka kamu harus tahu berapa kilo rumahmu ke sekolah. Terus apa lagi tadi? Waktunya, berapa waktu? Berapa kira-kira waktu tempuhmu saat berangkat itu dari rumahmu kira-kira? Setengah jam? 12 menit, 15 menit. Berapa kilo rumahmu? Tahu? 1 kiloan. Iya, 1 kilo waktunya lama berarti. 1 kilo kan dekat dari saya toh. Gimana menurutmu tadi? Benar ya? Menentukan jarak rumahnya berapa. Terus kamu tahu bahwa oh ternyata waktuku yang aku butuhkan. Jadi apa langsung dicoba dulu atau gimana tadi? Kamu tahu itu berarti kamu nyoba dulu. Iya toh?
Iya kan kamu silakan tanya loh, kok tahu dari mana? Jadi kan nyoba dulu. Baru kita harus menganalisisnya, memecahkan masanya. Kira-kira dengan waktu seperti itu bisa nggak lebih cepat kalau lewat jalan lain misalnya untuk percepat, apa solusinya tadi? Jalan tembusan, ada jalan tembusan. Iya. Jadi itu termasuk apa nih? Kalau polanya yang dilihat apa? Pengenalan polanya di situ apa? Pengenalan pola yang bisa digambarkan dari rute yang terdekat apa? Mengenali pola apa? Kamu tahu rutinitasmu hari Senin kalau pagi polanya apa? Misalnya orang sama-sama berangkat. Iya, begitu kan terusan. Kalau lewat jalan ini selalu macet, jangan lewat sini misalnya gitu kan, tahu ya? Ya begitu kan, itu kan pola berarti kan ya. Jadi kalau aku lewat sini ini mesti di sini tuh macet karena di situ ada apa gitu loh ya. Jadi kamu menganalisa itu di pengenalan pola. Apalagi kira-kira pola yang bisa dilihat saat kamu berangkat itu menemukan hambatan nggak? Ada hambatan ya? Ada apa lagi contohnya? Naik angkutan selalu penuh. Kalau naik angkot, misalnya naik angkot. Jadi kalau naik angkot itu mesti setiap hari penuh. Senin ya, Senin itu mesti ya. Senin itu kan habis libur itu mungkin ya. Kalau kamu naik angkot mesti nggak kebagian, ya dan karena hari itu sama-sama semua berangkat kerja, berangkat sekolah, maka dia melihat polanya. Oh ini kalau angkot dari Senin itu jelas nggak mungkin. Ya oke ya, gitu ya. Oke setuju semuanya ya. Kemudian yang ketiga abstraksinya apa? Apa yang dihilangkan? Apa yang penting-penting apa kira-kira? Yang penting jarak dari rumah ke sekolah. Jaraknya aja. Apakah kondisi lalu lintas itu yang penting. Yang nggak penting apa kira-kira di situ? Apa yang kamu lihat selama di jalan? Untuk bangunan yang dilewati. Ya, kamu nggak usah mikiri. Oh itu bangunannya wapi rek, mandek sih. Nggak mungkin ya. Nggak penting juga. Makanya itu masuk di abstraksi. Kamu melihat apa kira-kira ada iklan kontennya orang besar sekali lewat ya nggak perlu. Kamu tujuanmu biar cepet nyampe ya. Nah, apakah perlu ngebut juga? Ya, terus berarti algoritma langkahnya berarti ya mulai kamu harus berangkat harus mulai pagi. Jadi urutannya kamu siap-siap berangkat dari rumah itu sudah siap pagi, jangan sampai itu tadi kalau berangkatmu telat, ya ada nggak di situ tadi? Kalau jam 6 kamu nyampenya berarti jam ini, berarti kamu jam 6 setelah itu melewati jalan ini. Nah, jika lo menemukan kalau misalnya kendala hujan, cuaca, ada nggak pertimbangannya di situ? Ada. Kalau misalnya hujan gimana? Lewat jalan mana? Lewat jalan utama saja. Kalau lewat jalan tembusan kira-kira ada nggak yang biasanya lewat nembus-nembus supaya biar cepet sampai? Ada, lewat gang-gang ya? Terus jalurnya apa? Rusak apa bagus coba jalannya biasanya? Rusak, Pak. Kadang malah banjir, Pak. Ya, maka lewat jalan aspal aja. Ya, oke. Gitu ya kira-kira. Berarti tadi permasalahannya menentukan rute tercepat untuk ke sekolah. Jadi bisa seperti itu. Kita analisis semuanya. Oke. Kira-kira sudah cukup ya. 2 kelompok aja kita buat sampling. Insya Allah semua sudah memahami bagaimana cara menyelesaikannya permasalahan secara komputasional. Sekarang terakhir kita coba untuk kontennya tadi sudah Pak Gun jelaskan ya. Jadi kamu tuangkan konten yang ada dari hasil analisis kamu tentang pemecahan masalah itu, buatlah kontennya. Bikin konten singkat dalam bentuk video ya, video pendek. Tapi permintaannya minta yang model carousel, pakai swipe ke kiri, seret gitu. Jadi di situ hanya teks. Kalau kamu tambahkan gambar boleh, tambahkan gambar sesuaikan dengan tema permasalahanmu. Nanti bagus nanti. Nggak perlu wajahmu, nggak apa-apa. Kalau memang muncul wajahmu boleh gini-gini boleh. Ya kan? Bisa kan? Bisa nggak? Jadi yang diminta itu video tambah bagus katanya. Video tapi carousel, bergeser begini, swipe gini. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, kita akan melakukan refleksi sejenak tentang apa yang sudah kalian pelajari. Refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira hasil dari pembelajaran hari ini apa yang menurutmu itu
yang paling apa ya? Di sini pertanyaannya menantang untuk mengelola data kamu itu. Jadi datamu, permasalahanmu tadi mencari rute terpendek, mengadakan pesta ulang tahun. Ada lagi nggak ide yang tadi siapa? Kalau punyamu apa permasalahanmu? Tentang bikin apa? Bikin poster. Bikin poster. Oh, stop bullying. Ya bisa kan? Bisa nanti dipecah-pecah jadi masalah-masalah kecil-kecil. Ada lagi siapa tadi permasalahannya yang lain? Afif apa? Bikin apa? Menyusun daftar belanja kebutuhan sehari-hari. Menyusun daftar belanja harian di rumah. Berarti Labib ini suka belanja, mamanya. Jadi betul kan, bisa dicari dekomposisinya bagaimana cara berpikirnya untuk belanja di mana? Di mall. Supermarket ya, oke. Jadi mungkin dia harus menyiapkan apa saja kebutuhannya ya, kebutuhan rumahnya apa. Oke, bisa, itu boleh, bagus itu. Nah, kira-kira apa yang menantang? Mengatur data secara terstruktur. Ya, itu juga ya. Jadi kalau misalnya tadi kamu disuruh membuat data itu secara terstruktur itu urut. Iya toh? Mulai dekomposisinya ini, polanya diketahui, yang nggak penting dihilangkan, akhirnya terakhir kamu bikin langkah-langkahnya. Itu namanya yang menantang dalam mengelola dan membuat kontennya. Kira-kira bagaimana berpikir komputasional ini bisa membantumu dalam menyelesaikan proyek ini? Kira-kira sangat membantu apa benar-benar bisa dipraktekkan nggak kalau kamu menghadapi suatu masalah ini? Bisa ya? Bisa. Jadi cara berpikir membantu kamu dalam membuat suatu proyek ini, benar ya? Oke, jadi itu refleksi kedua. Oke, dari hasil yang kamu buat tadi kira-kira gimana? Apakah ada motivasi untuk kedepannya? Apa yang kurang? Adakah yang kurang dari hasil yang kamu buat? Barangkali lebih meningkatkan apa? kreativitas desain. Oh, desainnya kurang bagus? Ya mungkin bisa, kurang kreatif, mungkin apa lebih kreatif, lihat dari contoh-contoh yang sudah ada. Oh, kurang animasinya ini gitu ya. Ya, berarti konten itu juga kita kira-kira Pak kalau sudah jadi ternyata mungkin perlu ditingkatkan lagi. Mungkin tambahi background apa, animasi apa, AI-nya apa biar lebih menarik gitu ya. Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita berpikir komputasional dan pembuatan konten digital insya Allah sudah selesai. Kemudian untuk kontennya jangan lupa untuk kontennya diselesaikan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian ada lagi kah yang kira-kira ditanyakan seputar ini lagi, permasalahan lain? Sudah cukup? Baik, anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini, atas bantuannya. Hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan materi berpikir komputasional dengan 4 metode tersebut. Sampai ketemu minggu depan ya, kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya, konten digital itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.